Jemaat Imrah yang saya kasihi, saya bersyukur sampai hari ini kita tetap bersama-sama, kita tetap sehati sepikir, kita tetap menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita menginjak di tahun 2021 di bulan November. Sudah 11 bulan, sudah 10 bulan kita lewati dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam gejolak di dalam tahun ini. Tapi saya percaya tema demi tema yang kita pelajari setiap minggu, bulan per bulan, dengan tema-tema yang tema besar, yaitu kita menuju kepada sebuah revival, sebuah kebangunan rohani dalam hidup kita. Dan saya tahu dari bulan ke bulan kita ngalami peningkatan secara rohani. Ya, Bapak Ibu, jemaat saya lihat makin semangat, makin setia kepada Tuhan, makin bersungguh-sungguh, makin taat kepada Tuhan. Saya bersyukur karena itu bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi Roh Kudus yang mengerjakan, bekerja sama dengan kita tentunya. Di bulan November ini kita punya sebuah tema, yaitu From Revival to Generosity. Kekasih Tuhan, jemaat Imrah semuanya, salah satu tanda ketika kita mengalami revival, kita nggak bisa punya hati yang tega dengan sesama kita. Kita memiliki kemurahan hati, kebaikan hati yang kita tunjukkan kepada sesama kita di sekeliling kita. Tentunya kita sudah belajar kerendahan hati, kita sudah belajar pengampunan, dan hari ini bulan November ini kita belajar tentang kemurahan, tentang kebaikan. Nah, saya percaya gini, kita tentunya sudah belajar kerendahan hati, belajar pengampunan, kita tidak hanya melakukan kemurahan, tidak hanya melakukan kebaikan, bermurah hati kepada orang-orang yang baik sama kita, yang teman dekat kita. Tapi setelah kita belajar kerendahan hati, kita belajar pengampunan, kita bisa berbuat baik, melakukan kebaikan, melakukan kemurahan terhadap orang-orang yang menyakiti kita, yang menjengkelkan kita, yang dalam tanda kutip jahat sama kita. Ya, kita sudah bisa itu. Saya bersyukur ternyata ada sebuah kegerakan rohani, kebangunan rohani yang terjadi dalam hidup kita semua jemaat Imrah. Dan saya percaya itu tidak berhenti, tapi itu terus akan berkobar-kobar. Ada dua ayat yang saya ingin baca. Satu di dalam kitab Injil Lukas 6, ayat yang ke 36. Injil Lukas 6 ayat 36 berkata begini, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Ini perintah. Jadi bermurah hati ini bukan himbauan, tapi ini sebuah perintah. Hendaklah kamu murah hati, karena Bapamu di surga. Di sana dikatakan adalah murah hati. Nah, seorang yang bertumbuh imannya, seorang yang mengalami kebangunan rohani, kegerakan rohani, dia tidak bisa lepas dari model kita, yaitu Tuhan sendiri. Ya, Yesus Kristus model kita. Dia adalah pribadi yang murah hati, sebab itu kita pun ingin seperti dia. Dan satu ayat yang terakhir di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Nah ini, yang pertama kita murah hati karena kita harus seperti Yesus. Dia model teladan kita, contoh nyata dalam hidup kita. Ya, itu yang kita harus ikuti. Kita tidak usah nyontoh manusia siapapun. Kita nyontoh modelnya Yesus aja. Ya, kita ingin seperti dia. Sebab itu apa yang dia lakukan, kita lakukan. Itu yang pertama alasan kita, karena kita mau mencontoh dia.
Itu model kita. Yang kedua, karena orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, saudara, di dunia ini kalau kita nggak dapat kemurahan hati, kemurahan Tuhan, maka kita akan hidup sengsara. Ya. Jadi kalau engkau hidupmu hari ini dalam kondisi apapun, satu yang penting, kita tetap mendapatkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Maka semua yang kita hadapi tidak pernah akan bisa menghambat langkah kita. Karena setiap langkah kita ada kemurahan Tuhan. Di setiap masalah kita ada kemurahan Tuhan di situ. Itu yang kita kejar. Sebab itu dalam bulan November, mari kita bersama-sama belajar tema ini. Ya, jangan ditolak dulu. Kita bersyukur karena dari bulan ke bulan kita diajar hal-hal yang luar biasa. Saya percaya dalam bulan November ini ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang kita akan alami. Puji Tuhan, Shalom. Amin.